Halo semuanya, selamat datang lagi. Pernah kepikiran nggak sih soal aturan-aturan tak kasat mata yang mengatur dunia kita? Hari ini, kita bakal melakukan sebuah perjalanan, mulai dari yang kelihatan jelas sampai ke level subatomik, buat ngungkap kekuatan-kekuatan tersembunyi yang ngebentuk semua yang ada di sekitar kita. Pertanyaan ini mungkin kedengeran aneh ya, tapi percaya deh, ada satu benang merah yang luar biasa, yang nyambungin ketiganya. Ikutin terus, dan nanti di akhir koneksinya bakal jadi masuk akal banget. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang gede dan biasa kita lihat, terus kita bakal nyelam makin dalam, makin kecil, mengungkap rahasia alam lapis demi lapis, dari yang makroskopis sampai ke subatomik. Oke, kita mulai ya perjalanannya. Pemberhentian pertama kita, sesuatu yang mungkin tiap hari kita lihat, tapi jarang banget kita pikirin. Bagian dalam sebatang tumbuhan dengan sistemnya yang tersembunyi dan kompleks banget. Betul banget. Coba deh bayangin gedung pencakar langit tapi nggak ada pipa air sama sekali. Nggak mungkin kan? Nah, tumbuhan juga gitu. Mereka punya sistem perpipaan internal yang canggih banget. Tanpa sistem transportasi tersembunyi ini, pohon tertinggi di dunia pun nggak akan pernah bisa tumbuh lebih dari sekedar semak belukar. Nah, sistem transportasi ini tuh kayak jalan tol dua arah yang super efisien. Ada silem, ini jalur super cepat yang bawa air dan mineral dari akar ke atas. Terus ada phloem yang tugasnya distribusi makanan alias energi dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian lain. Keduanya ini tuh urat nadi kehidupan tanaman yang kerja nonstop. Terus gimana caranya batang pohon bisa jadi makin gede, makin kokoh dari tahun ke tahun? Jawabannya, kambium. Anggap aja ini pabrik pertumbuhan yang letaknya di antara silem dan phloem. Tiap tahun dia terus-terusan bikin lapisan baru yang kita kenal sebagai cincin tahunan yang bikin batang makin lebar dan kuat. Nah, sama kayak tumbuhan yang punya sistem dalam buat tumbuh, manusia juga punya sistem tersembunyi yang nggak kalah keren. Tujuannya bahkan lebih fundamental lagi, nerusin kehidupan itu sendiri. Yuk, kita jelajahi mesin penciptaan di dalam diri kita. Mesin penciptaan ini tuh kayak tarian yang terkoordinasi banget. Di pria, ada testis yang jadi pabrik sperma dan testosteron. Di wanita, ovarium menghasilin sel telur dan estrogen. Kalau keduanya ketemu di tuba falopi, uterus udah siap jadi rumah yang aman buat kehidupan baru berkembang. Proses yang luar biasa rumit, tapi juga sempurna. Dari sistem organ, sekarang kita nyelam lebih dalam lagi, sampai ke level molekuler. Kita bakal ngintip buku resep yang nentuin segalanya tentang diri kita, dari warna mata sampai tinggi badan. Ini nih, hierarki materi genetik kita. Bayangin deh, kromosom itu kayak satu set ensiklopedia. Tiap jilidnya itu molekul DNA yang panjang banget. Nah, gen itu kayak satu kalimat atau satu paragraf spesifik di dalam buku itu yang isinya instruksi buat sifat tertentu. 46. Nah, ini dia angkanya. Ini jumlah total kromosom yang ada di sebagian besar sel tubuh manusia. Mereka tersusun jadi 23 pasang, di mana setengahnya kita dapat dari ayah dan setengahnya lagi dari ibu. Angka inilah yang ngebawa seluruh resep genetik kita. Dan inilah dia, sang cetak biru utama kehidupan, DNA. Di dalam strukturnya yang ikonik, si tangga berpilin ini kesimpan kode buat segalanya. Yang paling gila apa? Kalau DNA dari satu sel aja kita rentangin, panjangnya bisa sampai 2 meter. Kebayang nggak tuh? Keren banget kan? Jadi intinya gini, gen itu unit instruksi paling kecilnya. Satu gen mungkin ngatur warna pigmen mata kamu, gen yang lain nentuin golongan darah. Gen itu kayak resep satu masakan di dalam buku masak raksasa yang namanya DNA. Kita udah nyelam sampai ke level molekul dengan DNA. Tapi, apa sih yang nyatuin molekul-molekul itu? Nah, jawaban yang ngebawa kita lebih dalam lagi, ke dunia fisika subatomik. Kita bakal ngungkap salah satu kekuatan paling dasar di alam semesta, pakai trik sulap yang mungkin dulu pernah kamu coba di sekolah. Saya yakin banget hampir semua dari kita pernah nyoba trik ini pas sekolah dulu. Kelihatannya kayak sulap, tapi ini sains murni loh. Yuk, kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di level yang nggak kelihatan sama mata. Gini ceritanya. Pas kamu gosok-gosok, kamu itu sebenarnya lagi nyolong elektron dari rambut kamu buat pindah ke penggaris. Nah, penggarisnya jadi kelebihan elektron, jadi muatannya negatif. Karena muatan yang berlawanan itu tarik-menarik, penggaris yang negatif ini jadi bisa narik sobekan kertas kecil yang muatannya netral. Tarikan tak kasat mata ini ada namanya loh, gaya tarik listrik atau gaya Coulomb. Dan jangan diremehin ya,
Ini tuh kekuatan fundamental yang sama yang bisa bikin ada petir di langit dan yang ngasih daya ke HP di tangan kamu sekarang. Kekuatan tak terlihat yang ngebentuk dunia modern kita. Jadi, inilah benang merah yang kita cari dari tadi. Dari sistem transportasi di dalam pohon, catak biru DNA di sel kita, sampai tarian elektron di penggaris plastik. Semuanya ngebuktiin satu hal. Dunia kita ini, pada intinya, diatur sama sistem dan kekuatan yang nggak bisa kita lihat pakai mata. Nah ini pertanyaan terakhir buat kamu renungin. Kalau ada begitu banyak aturan tersembunyi yang ngatur hal-hal tadi, coba deh bayangin, aturan tak terlihat apalagi yang lagi bekerja di sekitar kita sekarang. Apa yang ngatur cuaca? Apa yang ngatur pikiran kita? Dunia ini tuh penuh banget sama instruksi-instruksi yang nunggu buat ditemuin.